Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Prismatus Sa'diah. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sosiologi sastra pada kumpulan cerpen Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni. Sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share ya video ini. Terima kasih. Langsung saja kita ke videonya. Secara umum, sosiologi sastra bisa didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Hubungan ini bisa dua arah, yakni bagaimana konteks sosial memengaruhi penulis sastra dalam membangun imajinasinya, dan bagaimana implikasi karyanya terhadap kehidupan sosial secara luas. Menurut Welek dan Weren, dalam Suaka pada tahun 2014 pada halaman 34 menyatakan secara umum kajian sastra dengan sosiologi terbagi menjadi tiga, yakni sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Sosiologi sastra yang menjadi sasaran utamanya yakni kegiatan yang terjadi pada individu di masyarakat yang berhubungan erat dengan kehidupan sosial. Baiklah, langsung saja kita mengkaji sosiologi sastra pada kumpulan cerpen Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni. Pada kumpulan cerpen Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni tergambar nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Beberapa cerpen yang mengisahkan setiap peristiwa dideskripsikan secara detail yang tercermin pada cerpen yang berjudul Codoi, Acuan Penyair Mahmud, dan Akhir Sebuah Berita Kota. Yang pertama yaitu nilai tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari sesama. Melalui kegiatan saling tolong-menolong, maka akan tercipta kedamaian dan dapat meringankan beban kehidupan orang lain. Kumpulan cerpen Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni ditemukan sikap tolong-menolong, yaitu pada kutipan, "Cepat ulurkan tanganmu, jangan diam saja." Seseorang menarik tangan Cut Maryam, ia tak sadar lagi. Ia hanya melihat Yani, Agam, dan suaminya berbaju putih berlarian di halaman Masjid Baitur Rahman sambil tertawa. Ia hanya menyaksikan ratusan orang juga dengan pakaian putih berduyun-duyun sholat di masjid itu. Ia hanya mendengar samar suara-suara gaduh yang tak henti. Nah, tampak pada cerpen yang berjudul Cut Tak Henti Bertanya mengisahkan kejadian bencana alam yang terjadi di Masjid Baitur Rahman, Aceh. Saat Cut tidak dapat bangkit lagi dikarenakan menjadi korban dalam musibah yang terjadi, seseorang mengulurkan tangan untuk membantunya. Sikap saling membantu inilah yang harus dikembangkan untuk menunjang sikap bersosialisasi dalam bermasyarakat. Yang kedua, bertegur sapa. Tegur sapa merupakan sikap saling menyapa antar sesama guna meningkatkan hubungan yang baik di masyarakat. Adanya bertegur sapa dapat memicu sikap ramah tamah yang merupakan cerminan dari nilai sosial yang terjadi di lingkungan. Pada kumpulan cerita pendek karya Yul Hasni yang tergambar sikap bertegur sapa sebagaimana kutipan berikut ini. "Dari mana, Doi?" Mamat menyapa. Codoi memandang Mamat dengan tatapan tajam. Raut wajahnya yang tampak kusut sedikit berkerut. Matahari mulai memanah garis lekuk keningnya. Lama sekali dia menatap Mamat. Perlahan pandangan itu mulai beralih ke setiap orang di warung itu. Terlihat bahwa Codoi yang sedang membawa golok berwarna kecoklatan hendak memesan kopi di warung Wak Giman, sehingga beberapa orang yang berada di warung beranjak pergi karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun, Mamat duduk di sebelah Codoi dan dengan berani menyapanya. Sikap menegur antar sesama juga terdapat dalam cerpen yang berjudul Jangan Panggil Aku Ketua dan Telegram Indah dalam kutipan berikut ini. Hanya satu kalimat pendek yang terucap dari bibir setiap orang yang bertegur sapa di jalanan yang padat oleh hilir mudik pekerja. Tak ada penjelasan yang lebih jauh, kecuali ratusan orang dari berbagai kalangan mulai menyelimuti kawasan Petisah. Selanjutnya ada kutipan, "Hai Damar, mau kemana? Kamu tidak ke masjid. Yanti tadi nyuruh ke rumahnya. Sudah ke sana kau, Mar?" Kata sapaan saat berada di jalan tergambar dari kutipan di atas. Setiap orang yang berlalu lalang saling menegur dengan padatnya aktivitas para pekerja.
Penggunaan kata tanya yang selalu mengandung sapaan saat penghuni kos yang sedang menyapa damar ketika ia hendak pergi setelah mendapatkan telegram yang didapat dari Kampung Nangka nomor 76. Oleh karena itu, setiap adanya sosialisasi dapat memungkinkan terjadinya tegur sapa. Yang ketiga yaitu sopan santun. Sikap dan perilaku sopan santun merupakan hal yang penting dalam kehidupan bersosialisasi dengan menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Adanya sikap sopan santun dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain yang harus diterapkan sesuai dengan tuntutan yang berlaku di masyarakat. Sopan santun yang terdapat dalam kumpulan cerpen ini terdapat pada gambaran, "Terima kasih bang." Lelaki itu seperti ketakutan. Terburu-buru dia mengikuti petunjuk yang dikatakan satpam tadi. Tatkala sampai di depan butik, dia bertanya lagi, sekadar meyakinkan dirinya. Selain itu juga terdapat pada kutipan, "Terima kasih, Anda mau berkorban untuk kepentingan orang banyak dan desa ini." Penyair Mahmud melangkah keluar melewati kerumunan orang. Dia sempat menatap wajah-wajah itu. Dia hanya bisa mengurut dada. Keputusan yang dia ambil memang jalan yang terbaik. Kata terima kasih menunjukkan sikap sopan santun yang berarti menghargai kepada sesama. Pada kutipan di atas, terdapat seorang lelaki yang sedang bertanya kepada satpam. Setelah satpam memberikan arahan atas pertanyaannya, ia pun langsung mengucapkan terima kasih. Terdapat pula penggunaan kata terima kasih kepada seseorang yang telah berkorban untuk kepentingan sesama. Sopan santun dapat mencerminkan jati diri seseorang sehingga dapat disenangi dan dihargai sebagai makhluk sosial serta dapat diterima keberadaannya. Selanjutnya ada nilai budaya. Keberadaan budaya merupakan hal yang penting karena telah berkembang di masyarakat. Kebudayaan sebagai suatu sistem budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat yang mana kemunculannya diperoleh melalui proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran budaya tidak dengan sendirinya, melainkan karena adanya manusia dalam komunitas sosial, sehingga antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan akan saling mendukung. Nilai budaya tersebut diantaranya yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan masyarakat atau sesama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Ketaatan manusia kepada Tuhan diwujudkan dengan cara melakukan ibadah yang diperintahkan olehnya. Bagi umat muslim, menjalankan sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, seperti pada kutipan berikut. Lelaki itu bergegas membuka sepatunya, ditempelkannya tangan ke dinding ruang itu. Ia bertayamum, lalu dengan alas koran bekas, ia mengangkat tangan, Allahu Akbar. 3 rakaat hampir ia selesaikan. Lelaki itu masih dalam posisi sujud. Malam terus beranjak, satu persatu orang sudah meninggalkan plaza, kembali ke tempat masing-masing. Sejumlah penjaga konter pun terlihat sibuk menutup toko mereka. Terdengar alunan musik yang perlahan-lahan meredup, lampu-lampu telah dipadamkan. Nah, pada kutipan di atas tergambar nilai ketaatan dalam menjalankan ibadah yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan cara bertayamum karena tidak adanya air di tempat tersebut. Ia dengan lantang menggemakan Allahu Akbar ketika hendak mengangkat kedua tangannya. Yang selanjutnya hubungan manusia dengan masyarakat atau sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat karena pada dasarnya manusia lahir, hidup, dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Berikut cuplikan yang tergambar pada cerpen yang berjudul Codoy. Perhatian kepada seluruh warga diwajibkan memasang bendera di rumah masing-masing. Jalan ini akan dilalui defil. Upacara 17-an dipusatkan di kecamatan dalam rangka menyambut 50 tahun kemerdekaan. Seluruh penduduk diminta partisipasinya. Pada kutipan di atas terlihat bahwa adanya pengumuman untuk merayakan upacara 17-an sebagai peringatan hari kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh penduduk setempat diminta untuk ikut merayakan dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Nah, itu dia video Risma tentang Sosiologi Sastra pada kumpulan cerpen Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni. Lebih dan kurangnya Risma mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.